Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-80 bagian kedua. Animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Buat teman-teman yang merasa penasaran dengan alur cerita ke depannya, langsung aja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Meski Pangeran Sutiandran merasa tidak senang melihat kemenangan tim Akademi Shrek, namun Pangeran Sutiandran segera meminta kepada tabib kerajaan untuk menyembuhkan luka Duo Hongchen. Mendengar hal ini, Jushi kemudian terlihat memuji tindakan Pangeran Sutiandran. Jushi mengatakan jika Pangeran Sutiandran sangatlah bermurah hati. Sutiandran kemudian mengajak Jushi untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Bersama dengan hal ini, Sutiandran berpesan kepada guru kekaisaran untuk memenangkan sisa pertandingan selanjutnya. Setelah guru kekaisaran menerima perintah tersebut, Jushi kemudian mendorong kursi roda Pangeran Sutiandran dan bertanya, apakah mereka perlu meredakan keributan yang terjadi. Jushi khawatir jika kekalahan mereka akan berdampak besar bagi kerajaan. Sutiandran mengatakan jika mereka tidak perlu melakukan hal tersebut. Dikarenakan kompetisi belum berakhir, Sutiandran beranggapan jika mereka semua tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sutiandran meminta kepada Jushi untuk menyelidiki Wang Qiu'er. Sutiandran beranggapan jika ada yang salah dengan kompetisi tersebut. Meski Wang Qiu'er terlihat cukup kuat, namun teknik fusi roh Duo Hongchen bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dikalahkan. Bahkan Wang Qiu'er hanya merupakan seorang kaisar jiwa 6 cincin roh. Terlebih lagi kekuatan jiwanya telah terkuras dalam kompetisi sebelumnya. Sutiandran berharap jika dirinya dapat membalas penghinaan tersebut. Di sisi lain, tepatnya di Hotel Mingyu, Dong-er kemudian bertanya kepada Yu Hao, apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar pertanyaan tersebut, Yu Hao mengetahui jika dirinya tidak dapat menyembunyikan apapun dari Dong-er. Sehingga Yu Hao menjelaskan secara detail kejadian yang sebenarnya. Mendengar cerita tersebut seketika membuat Dong-er merasa terkejut. Dong-er tidak menyangka selain wajah mereka terlihat sama, Wang Qiu'er juga mampu melakukan teknik fusi roh dengan Yu Hao. Malam harinya ketika pergi ke pasar gelap, He Jaito kemudian memberitahu Yu Hao jika lawan mereka malam ini tidaklah mudah. Sehingga membuat He Jaito merasa sedikit ragu untuk memenangkan kompetisi. Mendengar hal ini, Yu Hao kemudian mengingatkan kepada He Jaito jika mereka berdua saat ini berperan sebagai Tang Xi dan Tang Wu. Sehingga mereka berdua tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dan harus memenangkan kompetisi. Di tengah percakapan tersebut, mereka akhirnya telah tiba di depan Green Hotel dan disambut langsung oleh Chenan yang sudah lama menunggunya. Setelah memberikan semua koin emas kepada Chenan, Yu Hao menjelaskan jika dirinya akan menggunakan koin emas tersebut untuk mengikuti kompetisi. Mendengar hal ini, seketika membuat Chenan merasa terkejut. Pasalnya mereka berdua belum mengetahui lawan yang akan mereka hadapi. Mendengar hal ini, Yu Hao meminta kepada Chenan untuk tidak perlu khawatir. Yu Hao mengatakan jika dirinya tidak memiliki rasa percaya diri, mungkin dirinya saat ini tidak akan berada di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Chenan kemudian dengan hormat menuruti permintaan Yu Hao. Yu Hao kemudian bertanya kepada Chenan, bagaimana dengan logam langka yang dia minta sebelumnya? Dengan sedikit ragu, Chenan menjelaskan jika saat ini 3 aliansi Shisui sedang menyelenggarakan kompetisi dan logam langka sebagai taruhannya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan banyak logam langka sangat sulit untuk dilakukan. Namun, Yu Hao tidak memperdulikan hal tersebut dan hanya ingin mendapatkan logam langka. Jika Chenan bisa menjalankan perintahnya, maka dirinya akan meningkatkan kultivasi Chenan dari seorang insinyur jiwa tingkat 5 menjadi insinyur jiwa tingkat 6. Dari 5 cincin roh menjadi 6 cincin roh.
Mengetahui jika Chenan terkejut mendengar hal ini, Yuho kemudian menjelaskan, meskipun dirinya terlihat begitu kejam, namun dirinya tidak akan pernah melupakan orang yang telah membantunya. Untuk membuktikan ucapannya, Yuho meminta kepada Chenan untuk mengulurkan tangannya. Sesaat kemudian, Yuho menggunakan 3 jarinya untuk menyalurkan energi spiritualnya. Chenan tiba-tiba merasakan jika gelombang kekuatan jiwa murni mengalir ke dalam seluruh tubuhnya. Namun, setelah Yuho melepaskan tangannya, perasaan tersebut tiba-tiba menghilang, sehingga membuat Chenan merasa terkejut dan bertanya kepada Yuho yang saat ini menyamar sebagai Tangwu. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Yuho mengatakan jika di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Setelah mengerti dengan hal tersebut, Chenan kemudian membawa Yuho memasuki ruangan. Sesaat kemudian terlihat membisikkan sesuatu kepada Yuho. Chenan menjelaskan jika setiap peserta akan diberi waktu selama 10 jam untuk membuat alat jiwa. Tidak ada batasan tentang alat jiwa yang akan mereka buat. Mendengar hal ini, Yuho kemudian bertanya kepada Chenan, apakah hal ini menandakan jika semua peserta bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat alat jiwa? Chenan kemudian membenarkan ucapan tersebut. Bahkan menurut informasi yang telah berhasil dia dapatkan, jika pertandingan final antara 3 aliansi Shisui memiliki aturan yang sama, semua orang akan berkompetisi di panggung berdarah. Pemenang kompetisi akan mendapatkan alat jiwa tingkat 9. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho merasa terkejut. Pasalnya, alat jiwa tingkat 9 mampu bersaing dengan seorang Master Roh bertitel dahulu. Tidak berselang lama ketika Chenan pergi. Peserta nomor 96 dan 98 kemudian menghampiri Yuho. Peserta nomor 98 tidak menyangka jika Yuho akan sampai ke titik ini. Peserta nomor 98 meminta kepada Yuho untuk berdoa agar dalam kompetisi nantinya tidak bertemu dengan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian menantang peserta nomor 98 untuk bertaruh 10 juta koin emas. Sehingga hal ini membuat peserta nomor 98 merasa terkejut. Sesaat kemudian, peserta nomor 96 mengajak peserta nomor 98 pergi meninggalkan Yuho. Melihat kepergian mereka berdua, seketika membuat Yuho tersenyum dan kembali teringat dengan pisau ukir yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Singkat cerita, ketika kompetisi alat jiwa hendak dimulai, sang juri kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri jika dirinya bernama Ajin. Mendengar hal tersebut, seketika membuat seluruh penonton menjadi bersemangat. Sebelum undian peserta dimulai, sang juri meminta kepada masing-masing peserta untuk naik ke atas panggung. Setelah undian peserta selesai dilakukan, diketahui jika peserta nomor 37 akan menghadapi peserta nomor 96. Peserta nomor 85 akan melawan peserta nomor 88 yang merupakan Hechaito. Sementara Yuho yang merupakan peserta nomor 66 akan menghadapi peserta nomor 98 yang terlihat menyombongkan diri sebelumnya. Setelah selesai menyebutkan lawan peserta, seluruh penonton segera memasang uang taruhan mereka kepada setiap peserta. Sesaat kemudian, sang juri meminta kepada 3 pasangan peserta untuk berada dalam posisinya masing-masing. Juri mengatakan jika juara pertama kompetisi akan mendapatkan hadiah logam langka. Ketika Hechaito mendorong kursi roda Yuho menuju meja kompetisi, peserta nomor 98 kemudian mengatakan jika Yuho mengakui kekalahannya saat ini, mungkin Yuho masih memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Mendengar ucapan tersebut, seketika membuat Yuho tertawa dan mengajak peserta nomor 98 untuk bertaruh. Mendengar hal ini, pemuda tersebut kemudian bertanya kepada Yuho apa yang ingin dia pertaruhkan. Yuho mengatakan jika dirinya menginginkan pisau ukir yang digunakan oleh peserta nomor 98. Namun jika dirinya kalah, maka Yuho tidak akan mengambil nyawanya. Mengetahui jika Yuho menginginkan pisau ukir miliknya, seketika membuat peserta nomor 98 merasa terkejut. Peserta 98 beranggapan apakah Yuho telah menyembunyikan kemampuan yang sebenarnya.
Menyadari hal ini, peserta 98 kemudian bertanya kepada Yuho, lalu apa yang ingin dia pertaruhkan? Yuho mengatakan jika dirinya akan menggunakan alat jiwa sebagai bahan taruhannya. Saat kemudian, Yuho memperlihatkan alat jiwa berkah Hongchen kepada peserta tersebut. Melihat alat jiwa berkah Hongchen seketika membuat peserta 98 merasa terkejut. Pasalnya, susunan formasi yang berada di dalamnya sangatlah sulit untuk dipahami. Setelah berpikir sejenak, peserta 98 kemudian bersedia untuk menerima tantangan tersebut. Mendengar hal ini, seketika membuat Yuho merasa sangat senang. Peserta 98 kemudian kembali bertanya apakah dirinya benar-benar memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkannya. Namun dengan dingin, Yuho mengatakan jika mereka bisa memberitahukan hal ini kepada semua orang sebelum bertaruh, sehingga tidak ada kecurangan dalam hasil taruhan nantinya. Mendengar hal ini, peserta 98 kemudian menyetujui saran tersebut. Sesaat kemudian, peserta 98 memanggil Akin sebagai pembawa acara untuk memberitahukan taruhan mereka kepada semua orang. Mendengar hal tersebut, Akin sebagai pembawa acara kemudian memberitahukan kepada semua orang jika peserta 98 dan 66 akan melakukan taruhan, di mana peserta 98 telah mempertaruhkan pisau ukir miliknya, sementara peserta nomor 66 telah menggunakan alat jiwa sebagai taruhannya. Pembawa acara kemudian meminta kepada juri kompetisi untuk memeriksa benda yang akan mereka gunakan sebagai bahan taruhannya. Mengetahui jika pisau ukir yang dipertaruhkan merupakan pisau naga hijau kegelapan seketika membuat salah satu juri merasa terkejut. Dengan sangat bangga, peserta nomor 98 kemudian membenarkan jika pisau ukir tersebut merupakan pisau ukir naga hijau kegelapan. Sehingga sang juri segera memberitahukan hal ini kepada semua orang dan mengatakan jika pisau ukir tersebut berada di peringkat 59. Setelah mengatakan hal ini, sang juri kemudian bertanya kepada Yuho, alat jiwa apa yang ingin dia pertaruhkan. Yuho mengatakan jika alat jiwanya disebut sebagai berkah Hongchen. Yuho mengatakan jika alat jiwanya merupakan pemberian dari gurunya. Menyadari jika susunan formasi yang berada di dalamnya sangatlah sulit untuk dipahami, sang juri tidak menyangka jika berkah Hongchen yang dimaksud merupakan milik aula kebajikan, sehingga membuat juri merasa terkejut. Namun Yuho meminta kepada sang juri untuk merahasiakan hal ini. Dua juri lainnya kemudian datang untuk memeriksa alat jiwa tersebut. Mereka mengetahui jika alat jiwa ini diciptakan sendiri oleh Jing Hongchen. Meskipun tidak ada satu di antara mereka yang mengetahui jika alat jiwa tersebut merupakan alat jiwa tingkat 9, namun mereka mengetahui jika alat jiwa tersebut bukanlah alat jiwa yang dapat diciptakan oleh seorang master alat jiwa biasa. Menyadari hal ini, ketiga juri kemudian memandang satu sama lain. Namun peserta 98 meminta kepada mereka untuk segera memberitahukan hasilnya. Mendengar hal tersebut, juri mengatakan jika peserta nomor 66 telah menggunakan alat jiwa tingkat tinggi sebagai taruhannya. Namun karena beberapa alasan, mereka tidak bisa menyebutkan jenis alat jiwa tersebut. Namun mereka dapat memastikan jika nilainya sebanding dengan naga hijau kegelapan. Setelah mengatakan hal ini, sang juri kemudian memperingatkan kepada mereka berdua, di mana jika salah satu di antara mereka yang tidak bertanding secara adil, maka aliansi Shisui akan memberikan hukuman kepada peserta tersebut. Menyadari jika alat jiwa yang dipertaruhkan merupakan milik aula kepala kebajikan, seketika membuat peserta nomor 98 merasa sangat senang. Peserta tersebut juga menyadari jika Yuho telah bertekad untuk memenangkan kompetisi. Dengan dingin, Yuho mengatakan jika peserta nomor 98 ingin menyerah, maka dirinya masih memiliki kesempatan. Namun peserta 98 meminta kepada Yuho untuk tidak banyak berbicara dan membuktikan ucapannya. Di tengah perdebatan tersebut, pembawa acara kemudian mengatakan jika kompetisi telah dimulai. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian mengeluarkan sebuah pisau ukir kehidupan untuk membuat sebuah alat jiwa. Melihat pisau ukir kehidupan milik Yuho seketika membuat seluruh penonton merasa terkejut. Tidak heran jika Yuho berani bersaing dengan peserta nomor 98.
Merasa terkejut dengan pisau ukir yang digunakan oleh Yuho, peserta 98 kemudian menyadari jika Yuho berniat untuk mengandalkan pisau ukir tersebut untuk mengalahkannya. Meski peserta 98 mengatakan hal ini, namun Yuho tidak memperdulikan hal tersebut dan terus mengukir beberapa logam langka untuk merangkai sebuah alat jiwa. Sementara peserta nomor 98 juga mulai memfokuskan diri untuk mengukir logam langka dan membuat sebuah alat jiwa. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, 6 peserta telah berhasil menyelesaikan alat jiwa mereka. Pembawa acara kemudian meminta kepada Yuho dan peserta 98 untuk menguji alat jiwa mereka di panggung berdarah. 开始！啊，徐天人定不会傻，赌你那把泪崩。